Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juniadi. Saya mengajar di SMPN 3 Mamoselato yang terletak di Kecamatan Mamoselato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam hidup. Baik, pada pertemuan pertama kita masuk pada bab 1, yaitu tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Pada bab ini terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama, membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan membaca Quran Surat An-Nahl ayat 64. Yang kedua, mengartikan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Yang ketiga, menerapkan bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Yang keempat, memahami isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Baik, pada kegiatan pertama, mari kita membaca dan memaknai Quran Surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Baik, pada kegiatan selanjutnya, mari kita membaca dan memaknai Quran Surah An-Nahl ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi talafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Isi dari kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama, keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan pemimpinnya. Yang kedua, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, pemimpin memerintahkan. Selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi. Begitu pula sebaliknya. Lanjut ke materi yang selanjutnya, kandungan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Yang pertama, sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Yang kedua, sebagai
pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga, sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Yang keempat, sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu contoh perilaku yang mencerminkan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Yang pertama, contoh yang pertama, setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Yang keempat, senantiasa memahami isi kandungan dari Al-Quran agar dapat membedakan sesuatu yang benar dan salah. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.